ini aku mau menjelaskan beberapa materi mengenai audit sumber daya manusia. Apa sih audit sumber daya manusia itu? Mau tahu ya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sebelumnya ada beberapa pembahasan materi mengenai audit sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian audit sumber daya manusia, yang kedua proses audit sumber daya manusia, yang ketiga langkah-langkah audit sumber daya manusia, dan yang terakhir ada manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian audit. Audit adalah proses sistematis dan independen yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai informasi, laporan keuangan, atau sistem dalam suatu organisasi. Istilah audit berasal dari bahasa Latin yaitu audire yang berarti mendengar, dan dalam konteks modern audit mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan dan bukti untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Audit dapat didefinisikan secara luas sebagai kegiatan evaluasi yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan bukti mengenai informasi untuk menentukan kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh auditor yang independen dan kompeten dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan atau sistem yang diperiksa. Selanjutnya ada beberapa proses audit sumber daya manusia. Salah satunya yaitu perancangan sumber daya manusia, yaitu evaluasi proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja termasuk analisis jabatan dan strategi rekrutmen untuk memastikan bahwa organisasi memiliki staf yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, yaitu program pelatihan dan pengembangan fokus pada penilaian program pelatihan, pengembangan karir, dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, kompensasi dan benefit, yaitu struktur gaji dan tunjangan, peninjauan terhadap struktur gaji, tunjangan, dan insentif untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan kompetitif. Selanjutnya, hubungan karyawan, yaitu evaluasi hubungan industrial. Audit ini mencakup analisis terhadap hubungan industrial, penyelesaian konflik, dan tingkat keterlibatan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang terakhir ada kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, penilaian terhadap kepatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, termasuk kebijakan internal yang harus diikuti. Selanjutnya ada langkah-langkah audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan audit seperti meningkatkan efisiensi, kepatuhan hukum, atau pengembangan karyawan. Lalu menentukan area spesifik yang akan diaudit, misalnya rekrutmen, pelatihan, atau kompensasi, dan memilih metode yang akan digunakan seperti wawancara, survei, atau analisis dokumen. Yang kedua ada pengumpulan data, yaitu melakukan wawancara dengan manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Lalu menyebarkan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai kepuasan karyawan dan efektivitas program sumber daya manusia. Lalu mengumpulkan dan meninjau dokumen terkait seperti kebijakan SDM, laporan kinerja, dan data gaji. Yang ketiga, analisis data, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Analisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang berfungsi dengan baik dan area yang perlu perbaikan. Lalu bandingkan hasil audit dengan standar industri atau praktik terbaik untuk menilai proses organisasi. Yang keempat, penyusunan laporan. Menyusun laporan audit, membuat laporan yang mencakup temuan utama, analisis mendalam, dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kelima, tindak lanjut, yaitu bekerja sama dengan manajemen untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari audit. Lalu melakukan pemantauan berkala untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada beberapa manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, yaitu audit membantu dalam menilai efektivitas proses dan praktik
sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia mereka. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan, yaitu salah satu tujuan utama audit sumber daya manusia adalah untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenaga kerjaan yang berlaku, memastikan bahwa kebijakan dan praktik SDM tidak melanggar regulasi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Dengan mengevaluasi praktik-praktik yang ada, audit dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis, yaitu hasil dari audit memberikan informasi berharga yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan strategis terkait pengembangan dan pengelolaan SDM. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Proses audit yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mempengaruhi kepuasan karyawan sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam organisasi. Nah, kemudian ada contoh studi kasus dari PTA Jakarta menggunakan daftar pertanyaan sampel audiens 8.000 yang mencakup berbagai aspek seperti pekerja anak, pekerja paksa, keselamatan dan kesehatan, serta kebebasan berserikat. Hasil audit menunjukkan bahwa banyak karyawan tidak memahami peraturan perusahaan dan dokumen tidak terorganisir dengan baik. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pemahaman karyawan terhadap kebijakan perusahaan. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi tadi yaitu audit sumber daya manusia adalah alat evaluasi yang penting dalam memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Dengan melakukan audit SDM, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Audit SDM juga membantu organisasi dalam menghadapi tantangan persaingan melalui pengelolaan SDM yang optimal. Nah, jadi itu dia beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Semoga materi ini berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.